Riley sangat yakin bahwa Liam, Franz dan Denzel tak akan mempertimbangkan tentang ucapan Zeon itu. Semuanya sudah jelas, Black Venom pasti akan melemparkannya pada Zeon. Franz dan Denzel bahkan langsung mencekal tangan Riley yang gemetar, sampai pistol di tangannya jatuh. Lepas. Pekik Riley, dia ingin melawan namun kalah cepat dan kalah tenaga dengan dua pria itu. Riley menatap Liam, dari jarak yang cukup jauh tatapan mereka bertemu. Riley dengan kedua matanya yang bergetar dan berlinang, sementara Liam yang tetap menunjukkan ketajamannya. Ya, aku memang tidak akan pernah bisa berharap padamu. Batin Riley, berharap kalimat itu sampai melalui sorot matanya. Ya Allah, jika memang ini akhir hidupku, aku ikhlas, aku sudah memperjuangkan semuanya. Pasrah Riley. Dia memejamkan mata dan yang terbayang adalah seluruh keluarganya, senyum dan tawa yang seperti terngiang di telinga. Kenangan yang begitu indah, dia hanya punya kenangan itu sebagai pengantar di kematian. Zeon tersenyum miring, dia mencekal kuat Liam agar tak bisa lepas. Sebelum Irish datang kemari dia tak akan lepaskan pimpinan Black Venom. Tapi percayalah, rencana Zeon tidak benar-benar seperti itu. Ketika Irish mendekat, dia tak akan melepaskan Liam. Dia akan buat mereka bertiga mati di sini. Jalan ke sini, titah Zeon dengan suaranya yang terdengar begitu dingin. Franz dan Denzel masih belum melepaskan Riley. Tapi ternyata semuanya terjadi di luar kendali Zeon. Karena tiba-tiba, Liam bergerak kuat dan menekan tombol bom itu hingga waktunya jadi aktif. 10 detik. Pergi. Teriak Liam, sebuah perintah yang tak ingin dibantah. Riley seketika mendelik, dengan semua keterkejutan yang dia rasakan, tubuhnya sudah lebih dulu ditarik oleh Franz dan Denzel untuk meninggalkan tempat tersebut. Ya, Liam mengorbankan dirinya agar Riley, Franz dan Denzel selamat. Setidaknya dia tak akan menyesal, karena akan mati bersama Zeon. Zeon yang merasa ketakutan pun hendak membuang bom tersebut, namun Liam justru menahan pergerakannya dan membuat bom itu jatuh tak jauh dari mereka. Franz. Bagaimana dengan Liam? Pekik Riley, dia tak ingin seperti ini. Meski besar keinginan untuk bisa selamat, namun dia tak ingin mengorbankan hidup orang lain. Dia tak ingin Liam meninggal. Diam. Balas Franz pula, tak kalah tinggi suaranya. Ini adalah bagian dari perintah Sang Tuan, maka akan dia laksanakan. Sebelum mereka menjalankan rencana B, Liam sudah mewanti-wanti bahwa ini adalah peperangan hidup dan mati. Jika ada orang yang harus selamat maka dia adalah Riley. Mereka semua sudah berjanji untuk mengembalikan gadis itu pada keluarganya ketika misi ini selesai. Janji adalah sesuatu hal yang dipegang teguh oleh Black Venom. Karena itulah Franz dan Denzel pergi dari sana meski rasanya hati mereka pun sudah terasa mati. Karena pada akhirnya pimpinan mereka akan tiada. Tidak Franz. Denzel. Stop. Pekik Riley, masih besar harapannya bahwa mereka semua bisa menyelamatkan Liam. Zeon hanya sendiri sementara mereka bertiga. Tapi Franz dan Denzel tidak mendengarkan ucapan Riley, bahkan menahan kuat tubuh Riley yang berontak hendak kembali menghampiri Liam. Waktu berjalan dengan cepat, sangat cepat. Bahkan belum sempat Franz dan Denzel membawa Riley keluar dari markas itu namun bom sudah lebih dulu meledak. Ledakan itu membuat bangunan lantai 2 hancur, namun tidak menghentikan langkah Franz dan Denzel untuk menarik Riley keluar. Liam. Pekik Riley, berteriak sampai suaranya nyaris habis. Bunyi reruntuhan lantai 2 mansion tersebut masih terdengar jelas. Gemuruhnya makin membuat hati Riley jadi merasa tak tenang, seperti ikut hancur di dalamnya. Ketika sudah berhasil keluar dari sana, barulah Franz dan Denzel melepaskan cekalannya pada sang nona muda. Tugas mereka belum berakhir, sampai Riley tiba di rumah utama keluarga Aditama. Franz, kita harus masuk. Kita harus pastikan keadaan Liam. Pekik Riley, dia bahkan hendak langsung berlari, namun untunglah Denzel dengan cepat menahan, kembali mencekal tangan gadis itu dengan kuat. Ledakan bom itu akan memicu polisi untuk datang, kita harus segera pergi dari sini. Tegas Franz. Tak lama kemudian 3 mobil menghampiri mereka. Itu adalah anggota Black Venom yang lain, yang selamat dalam pertarungan. Denzel menarik Riley dengan kuat untuk dibawa masuk ke dalam mobil. Tidak.
Lepas. Kalian semua bot Asteris H. Kita harus lihat keadaan Liam. Dia sudah meninggal. Bentak Dancel, suaranya begitu menggelegar. Sampai yang pilu hatinya bukan hanya Riley, tapi juga Franz dan anggota Black Venom yang lain. Tidak akan ada manusia yang bisa selamat dari ledakan bom sedekat itu, bahkan gedung itu sampai hancur, tambah Dancel. Riley terdiam, hanya air matanya yang bicara, mengalir tanpa bisa dijeda. Harusnya dia senang pria bajingan itu mati kan? Harusnya sekarang Riley berteriak bahagia. Tapi entah kenapa dia tidak bisa melakukan itu, jantungnya begitu sakit, diremat oleh perasaan yang entah namanya apa. Sebuah rasa kehilangan. Dancel menutup pintu mobil dengan kuat saat mereka semua telah masuk. Meninggalkan markas The Darkness yang kini telah hancur. Menuju markas Black Venom dengan kecepatan yang cukup tinggi. Dancel kembali menarik Riley untuk keluar dari dalam mobil itu, dia terus mencekal seolah tak ingin Riley berlari menjauh. Sementara Riley yang belum bisa menerima ini semua kini hanya mampu terdiam, pikirannya gamang. Jadi hanya diam saat Dancel terus menariknya untuk mengikuti pria tersebut. Franz masuk lebih dulu, dia bahkan berlari. Pergi ke dalam ruangan sang bos dan mengambil semua barang milik Riley. Ya, benar-benar barang gadis itu. Tas dan semua isinya yang sempat diambil oleh Cutland dan Ronald. Ini tasmu. Kamu harus pergi ke bandara sekarang juga, malam ini juga kamu akan kembali ke Indonesia. Tegas Franz, dia menyerahkan tas itu kepada Riley. Mereka bertemu di ruang tengah. Dan melihat tas itu kedua mata Riley melebar. Hatinya berbisik harusnya tak seperti ini, harusnya dia masih tinggal di sini untuk mengetahui kabar Liam yang sebenarnya. Bagaimana jika Liam masih hidup? Bagaimana jika Liam sebenarnya membutuhkan bantuan mereka? Riley menggelengkan kepalanya pelan. Tidak Franz, sebelum aku pergi ayo pastikan keadaan Liam lagi, mohon Riley. Tapi ucapannya tidak didengar oleh siapapun. Dancel bahkan kembali menarik Riley untuk segera pergi dari sana. Dancel, mohon Riley, ingin langkah mereka terhenti. Tapi sungguh, suara Riley tak lagi didengar oleh semua orang. Saat itu waktu menunjukkan jam 10 malam, Dancel sendirian yang mengantarkan Riley ke bandara untuk mengambil penerbangan malam. Tidak perlu cemaskan apapun, kamu bukan lagi bagian dari Black Venom, ucap Dancel begitu dingin. Membuat Riley makin terpuruk dengan perasaan yang tak menentu. Mobil mulai melaju, Riley menatap keluar jendela dan melihat kota Servo di malam ini, malam yang paling gelap gulita baginya. Lakukan pembelian tiket melalui ponselmu, jadi di bandara tidak akan terlalu lama, ucap Dancel, dan tara fokusnya yang tengah mengemudi mobil. Dia mengendarai dengan kecepatan cukup tinggi, namun Riley yang tengah gamang hatinya tak merasa terganggu dengan hal itu. Dancel harus segera mengirim Riley ke Indonesia, setelahnya dia pun akan menyusul anggota Black Venom yang lain untuk kembali ke lokasi ledakan bom. Dan mendengar perintah Dancel tersebut Riley tak langsung menuruti, sungguh, sebagian besar hatinya merasa begitu berat untuk meninggalkan tempat ini. Seperti bagian hidupnya telah menetap di sini. Liam telah benar-benar membuatnya jadi tawanan seumur hidup, karena nyatanya di saat dia terbebas hatinya tetap saja terpaut. Cepatlah. Jangan terlalu gunakan perasaanmu. Pakai otak. Bukankah ini yang kamu yang selama ini inginkan? Kebebasan, kembali ke Indonesia, keluargamu. Bentak Dancel saat dilihatnya Riley yang hanya diam, tidak bergegas mengambil ponselnya di dalam tas. Dia geram melihat Riley yang ragu seperti itu. Karena perintah Liam adalah mengirim Riley ke negara asalnya, bagaimanapun caranya. Ucapan Dancel tersebut, membuat Riley seketika teringat akan Liam, makin menambah sesak di dadanya. Dengan keraguan yang luar biasa, akhirnya Riley membuka tas itu. Barang yang selama ini dia yakini telah hilang. Diambilnya benda pipi itu dan dinyalakan. Dek! Jantung Riley seketika berdenyut nyeri, wallpaper yang terpasang di sana sudah berubah. Bukan lagi wajah keponakannya Baby Gerald melainkan fotonya saat memegang pistol ketika berlatih di markas Black Venom. Foto itu mengisyaratkan bahwa selama ini ponselnya digunakan oleh seseorang. Apa kamu yang menggunakan ponselku selama ini? Tanya Riley dengan suaranya yang bergetar dan begitu lirih. Bukan, mana berani aku.
Selama ini Tuan Liam yang menyimpannya. Balas Dancel, suaranya terus terdengar seperti membentak. Dan mendengar nama Liam kembali disebut, tenggorokannya makin terasa tercekat. Riley akhirnya mengoperasikan ponsel itu, tapi bukan melakukan pemesanan tiket seperti yang diperintahkan oleh Dancel, melainkan membuka daftar panggilan telepon dan pesan. Mamanya dan seluruh keluarga tercatat menelpon beberapa kali dan dipesan pun begitu banyak informasi. Riley membuka pesan ibunya, menggulir ke bawah pesan itu untuk melihat yang paling atas, 2 bulan yang lalu. Riley, kamu sudah tiba di negara X? Sebenarnya apa yang kamu cari di sana, nak? Riley. Tulis Oma Putri dan Riley seketika menangis. Makin bergemuruh jantungnya saat melihat pesan itu terbalas, tapi bukan dia yang membalasnya, melainkan Liam. Maaf Oma baru membalas pesanmu sekarang, aku baik-baik saja. Tapi aku butuh waktu untuk sendiri, aku tidak bisa pulang sekarang. Apa yang terjadi? Apa yang kamu cari di sana? Kata kedua kakakmu, kalian tidak punya kepentingan bisnis di negara itu. Aku mencari Louis, sebenarnya selama ini kami menjalin hubungan. Tapi ternyata banyak hal yang tidak aku tahu tentang dia. Aku benar-benar butuh waktu sendiri Oma. Pulanglah nak, selesaikan masalahmu di sini. Riley. Nak. Mama mohon, pulanglah. Liam tidak membalas pesan itu hingga beberapa waktu berlalu. Sampai dibalas lagi setelah Oma Putri menghubunginya melalui telepon beberapa kali. Panggilan tak terjawab terlihat begitu banyak di sana. Aku sudah menyewa rumah di sini Oma, aku juga belajar masak, banyak hal yang aku lakukan. Aku akan kembali pulang jika hatiku sudah pulih. Percayalah padaku Oma, aku baik-baik saja. Tidak perlu mencariku. Tangis Riley makin pecah di dalam mobil itu, karena nyatanya tanpa dia ketahui, selama ini seolah dia tetap terhubung dengan keluarganya, Liam membuat semuanya jadi terasa baik-baik saja. Dancel sudah tidak tahu lagi bagaimana caranya bicara dengan Riley, gadis itu malah menangis hingga terseduh-seduh di belakang sana. Membuat fokusnya jadi terbagi-bagi, antara menyetir mobil, meminta gadis itu untuk segera melakukan pemesanan tiket, dan tangisan tersebut. Kepala Dancel pusing sekali, belum lagi dia pun mencemaskan keadaan sang tuan. Sampai akhirnya pria itu memutuskan untuk diam. Riley bahkan sampai tidak sadar saat mobil sudah berhenti di area parkir bandara. Dancel turun lebih dulu dan masuk di kursi belakang. Berhentilah menangis, sini wajahmu, biar ku lepas topeng itu. Bentak Dancel, dia terus saja membentak seperti ini, meski semua perlakuan yang dia tunjukkan adalah rasa peduli. Riley tak bisa berontak, karena Dancel memperlakukannya dengan cukup kasar, hingga topeng itu akhirnya berhasil dilepas. Dancel keluar lagi dengan tergesa, lalu menarik Riley untuk segera mengikuti langkahnya. Pria itu begitu terburu-buru, menuju tempat pembelian tiket dan mendapatkan jam penerbangan. 30 menit mereka menunggu untuk penerbangan selanjutnya, dan selama itu pula Dancel masih ada di sana, meski terus saja mondar-mandir tidak tenang. Dancel, panggil Riley ketika tangisnya telah reda, dengan susah payah dia mengendalikan hatinya. Dan Dancel tidak menanggapi panggilan itu dengan kata-kata, dia hanya menghentikan langkah dan menatap ke arah Riley yang sedang duduk di kursi tunggu. Bisakah kita tetap terhubung setelah ini? Tanya Riley dengan suara yang bergetar, bahkan kedua matanya nampak kembali berkaca-kaca. Apapun yang terjadi pada Liam, bisakah kamu memastikannya dan mengirim kabar untukku? Tanya Riley lagi. Dia sungguh tak tenang pergi dalam keadaan seperti ini, hati yang terasa terikat. Dancel tergugu mendengar pertanyaan itu. Hampir 2 bulan mereka tinggal bersama dan Liam meminta semua anggota Black Venom untuk menganggap Riley sebagai adik. Sekarang di saat perpisahan seperti ini dan Riley mengatakan keinginan seperti itu, ada rasa aneh yang menelusup masuk ke dalam hatinya. Seperti dia benar-benar akan berpisah dari keluarga. Tak ingin memperpanjang urusan dan membuat Riley ragu untuk pergi, akhirnya Dancel langsung saja menyetujui keinginan wanita itu, tanpa pikir panjang dia menganggukkan kepalanya. Meski sebenarnya kesepakatan seperti itu tidak pernah ada dalam perintah dari sang tuan. Setelah perpisahan ini Riley bukan lagi bagian dari Black Venom, itu artinya mereka tidak akan pernah terhubung sekalipun, sedikit pun.
Namun anggukan kepala Dancel itu, sudah berhasil membuat Riley tersenyum kecil. Begitu besar harapannya dia bisa mendapatkan kabar jika Liam masih hidup. Jam 11 malam waktu itu, akhirnya Riley melakukan penerbangan untuk pulang ke negara Indonesia. Menempuh perjalanan selama 10 jam, akhirnya dia tiba di Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Jam 9 pagi itu akhirnya Riley bisa merasakan suasana kota kelahirannya, langit nampak cerah dan cuaca cukup hangat. Hawa yang terasa begitu berbeda ketika dia berada di kota Servo. Gadis itu membuang nafasnya dengan begitu berat. Dia berjalan dan memanggil taksi untuk segera pulang ke rumah utama keluarganya, keluarga Aditama. Ketika mobil taksi yang dia naiki mulai melaju, Riley melihat ponselnya, tak ada satupun panggilan ataupun pesan dari Dancel. Padahal semalam, mereka pun sudah saling bertukar nomor ponsel. Riley tidak ingin menunggu dalam ketidakpastian, jadi saat itu juga dia coba menghubungi nomor Dancel. Nomor yang Anda tuju tidak aktif, tolong periksa lagi. Kurang ajar, dasar penipu, baj asteris ngan kamu Dancel, gumam Riley, penuh dengan umpatan. Berusaha menepis rasa sesak yang hampir menguasai dada. Riley meremat kedua tangannya sendiri di atas pangkuan. Tak tahu bagaimana caranya menghilangkan semua rasa tak nyaman ini. Seperti ada batu yang sangat besar mengganjal di dalam hatinya. Dan batu itu bernama Liam. Riley berkedip, sampai tanpa sadar ada air mata yang jatuh, namun buru-buru gadis itu menghapusnya. Dia memijit keningnya yang berdenyut nyeri. Bagaimanapun keadaannya saat ini dia sudah berada di Jakarta, bahkan mobil yang dinaikinya sedang menuju rumah utama keluarganya. Riley tak ingin pertemuan pertama setelah sekian lama diselimuti oleh kesedihan. Riley harus menunjukkan senyum pada seluruh keluarganya sama seperti apa yang pernah Liam ucapkan kepada ibunya melalui pesan singkat waktu itu. Bahwa saat dia memutuskan untuk kembali maka luka di hatinya telah sembuh. Riley membuang nafasnya dengan kasar, kembali menghapus sisa-sisa air mata yang masih membasahi wajahnya. "Pak, berhenti di butik itu sebentar," pinta Riley pada sang supir taksi. Tak lama kemudian mobil itu pun berhenti di salah satu bukti. Riley mengganti baju yang dia pakai, juga merapikan penampilannya agar dilihat lebih layak oleh semua keluarga. Dia tidak membuang gaun pemberian Liam itu, tetap dia simpan dan dibawa pulang. Hampir jam 11 siang waktu itu akhirnya Riley di rumahnya, jantungnya berdebar tak menyangka juga jika dia masih bisa menginjakkan kaki di tempat ini. Kali ini Riley coba tersenyum, meski selalu terbayang bagaimana Liam saat ini. Bismillahirrohmanirrohim. Batin Riley, meyakinkan dirinya sendiri untuk segera masuk ke dalam rumah, untuk menunjukkan bahwa dia masihlah Riley yang dulu. "Oma. Kakek." Panggil Riley dengan suara teriak, dia memanggil kedua orang tuanya dengan sebutan Oma dan kakek mengingat kedua orang tuanya pun telah memiliki beberapa cucu. Teriakan Riley yang begitu riang seperti memecah kaca keheningan di rumah ini, kembali membawa hawa hangat yang beberapa bulan terasa begitu dingin setelah kepergiannya. Para pelayan pun ikut berlari mendatangi sumber suara dan betapa terkejutnya mereka ketika melihat nona muda keluarga Aditama akhirnya kembali ke rumah ini. Oma Putri dan kakek Agung juga bergegas keluar menuju ruang tengah. Mendadak suasananya jadi begitu haru. "Masya Allah Riley," ucap Oma Putri. Belum apa-apa wanita parubaya itu sudah menangis, berlari lebih dulu untuk mendekati sang anak dan memeluknya erat. Kakak pertama Riley Reza dan istrinya pun mendatangi suara riuh itu, sangat terkejut ketika melihat adik mereka akhirnya pulang. Kakek Agung pun memeluk anaknya, disusul oleh keluarga yang lain hingga akhirnya mereka semua saling memeluk erat, tanpa jarak. "Ya Allah, akhirnya kamu pulang Ril," ucap Mbak Ajeng, kakak ipar Riley yang tangisnya paling pecah. Bayinya yang bernama Baby Gerald pun ikut menangis juga karena melihat semua orang menangis. Mendadak suasana rumah jadi penuh dengan tangisan, tangis bahagia. Sampai entah di menit keberapa akhirnya tangis semua orang pun mereda, Baby Gerald digendong oleh salah satu pembantu untuk ditenangkan di taman. Sementara semua orang kini berkumpul di ruang tengah itu. Louis sudah menjelaskan semua yang terjadi di antara kalian berdua. Dia benar-benar meminta maaf untuk semua yang telah terjadi. Baby Elsa adalah keponakannya, kakaknya meninggal saat Baby Elsa lahir. Itulah kenapa Baby Elsa menjadikan Louis sebagai ayahnya.
Makin lama Louis seperti terikat dengan anak itu. Sampai dia seperti berada di persimpangan di antara kamu dan baby Elsa, terang Oma Putri. Louis tidak bisa menjelaskan ini semua kepadamu karena sekarang dia sedang koma, timpal Oma Putri lagi, sebuah penjelasan yang pada akhirnya membuat Riley mendelik. Louis tiba-tiba diserang oleh beberapa orang di saat sedang mencari Riley, kondisinya begitu buruk sampai dinyatakan koma dan hingga kini belum sadar.